Semua orang bercita-cita untuk memahami bagaimana cara menjadi kaya. Apakah kamu juga salah satunya? Misalnya, mentalitas seperti apa yang bisa membantu kamu dalam meraih kekayaan? Jangan mau diperbudak uang. Always remember, money is a servant. You are the master. Bob Proctor. Selalu ingat, uang adalah budak. Kamulah majikannya. Bob Proctor. Kamu sering mendengar pepatah yang mengatakan bahwa uang tidak dapat membeli kebahagiaan. Namun pada kenyataannya, orang yang mengatakan hal ini adalah orang yang tidak pernah menikmati memiliki uang. Tidak semua hal bisa ditukar dengan uang. Namun, hidup dalam kemiskinan tidak dapat membawa kebahagiaan dan kenyamanan dalam hidup kamu. Kita tidak bisa naif. Uang dapat mempercepat jalan kita untuk mencapai impian kita di semua bidang kehidupan. Misalnya, tubuh yang sehat, bisnis yang lancar, dan keluarga yang harmonis. Untuk mencapai semua itu, faktanya kamu harus terlebih dahulu mencapai kebebasan finansial agar terbebas dari tekanan tagihan dan utang. Dengan begitu, kamu bebas untuk fokus pada apa yang kamu inginkan sebagai individu. Sayangnya, banyak orang yang tidak mengerti bagaimana cara menangani uang dan kekayaan setelah mereka mendapatkannya. Alih-alih bersyukur dan berbuat baik dengan uang yang mereka miliki, banyak orang yang justru terjerumus ke dalam perbudakan uang, sehingga terus merasa kekurangan. Itulah mengapa kekayaan sering dikaitkan dengan keserakahan dan kesombongan. Alih-alih hidup bahagia dengan uang, seseorang harus menyingkirkan kekayaan palsu. Sangat sedikit orang yang dapat menikmati kondisi kebebasan finansial. Namun, mereka yang hidup bahagia dengan uang cenderung terhubung. Apa kesamaan yang mereka miliki? Mereka adalah pemikir positif dengan tekad, tujuan, dan keberanian untuk bertindak. Perilaku ini adalah konsep dasar dari hukum ketertarikan. Untuk melakukan hal ini, kamu harus terlebih dahulu memahami konsep hukum ketertarikan. Apa itu hukum ketertarikan? Law of Attraction. Michael Lucier, penulis buku Law of Attraction, The Science of Attracting More of What You Want and Less of What You Don't, mendefinisikan hukum ini sebagai I attract to my life whatever I give my attention, energy, and focus to, whether positive or negative. Saya menarik ke dalam hidup saya apapun yang saya berikan perhatian, energi, dan fokus saya, baik itu positif maupun negatif. Sederhananya, hukum ketertarikan menyatakan bahwa setiap peristiwa dalam hidup kamu, positif atau negatif, terjadi bukan karena kebetulan, tetapi karena kehendak kamu. Hal-hal positif menghasilkan hal-hal positif, dan hal-hal negatif menghasilkan hal-hal negatif. Hukum ketertarikan bekerja karena semesta membaca getaran yang kita pancarkan. Getaran seperti apa? Getaran berasal dari perasaan dan emosi yang kita rasakan, baik positif maupun negatif. Singkatnya, saat kamu bahagia, getaran yang muncul adalah getaran positif. Pada saat yang sama, saat kamu sedih atau kecewa, getaran yang muncul adalah getaran negatif. Melalui getaran inilah, hukum tarik-menarik bekerja. Hukum menanggapi setiap getaran yang kamu berikan. Karena itu, jika kamu memiliki sikap positif terhadap uang, kekayaan akan datang kepada kamu sebelum kamu menyadarinya. Dalam bukunya tahun 1910, The Science of Getting Rich, Wallace D. Wattles menggambarkan efek positif dari Law of Attraction pada keuangan pribadi. Melalui karyanya, Wattles menjadi salah satu pemikir besar pertama yang menjelaskan fenomena ini. Menurut Wattles, untuk mendapatkan manfaat dari hukum alam ini, kamu harus percaya pada kemampuan alam semesta untuk melakukan apapun yang dapat dibayangkan oleh kepala kamu. Mensyukuri apa yang dimiliki juga merupakan langkah dalam mengoptimalkan Law of Attraction. Sebelum kamu dapat menerapkan hukum tarik-menarik, pertama-tama kamu harus menertibkan pikiran kamu. Mari kita baca 2 pola pikir yang diperlukan untuk mengoptimalkan Law of Attraction. Yang pertama, hilangkan mindset bahwa kamu tidak layak untuk kaya. Banyak orang pesimis untuk menjadi kaya karena dalam pandangan mereka, kekayaan adalah sesuatu yang datang bersama mereka. Dengan pemikiran inilah, banyak orang menyerah
dan menerima hidup yang biasa-biasa saja. Apakah ini keadaan pikiran di kepala kamu? Jika demikian, kamu tidak akan pernah kaya. Kamu terus-menerus mengkhawatirkan keuangan kamu, terutama tagihan dan hutang. Jika harus memahami bahwa spekulasi negatif tentang uang, kamu harus memahami bahwa spekulasi negatif tentang uang ini akan membuat kamu merasa tidak nyaman. Kekhawatiran uang ini tidak akan menghasilkan apa-apa selain meningkatkan hal negatif terhadap diri kamu sendiri. Pahamilah bahwa setiap orang memiliki bakat yang sama untuk menjadi kaya. Tidak ada orang yang dilarang untuk hidup dalam kemiskinan dan kepuasan sepanjang hidupnya. Orang yang memiliki rencana dan bertindak adalah mereka yang mampu menakdirkan orang lain. Sesederhana itu. Sadar akan banyaknya pahala yang kamu inginkan, kamu sendiri merasa kesal. Yang kedua, latih persepsi baik terhadap uang. Coba ingat, apakah kamu pernah menyebutkan seseorang yang selalu merasa senang dengan uang? Apakah kamu mengenal seseorang yang tidak pernah menyerah karena mereka selalu bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan? Atau mungkin seseorang yang tidak pernah menyerah karena tidak pernah bisa membeli sesuatu? Dan seberapa besar kemungkinan kamu akan berbicara negatif tentang seseorang yang sangat terbius tanpa mengantisipasi konsekuensinya? Jika kamu menyebutkan rekan atau kerabat yang terdengar seperti ini, pertimbangkan untuk bertanya kepada orang tersebut, apakah mereka pernah berhasil menemukan uang di kasir? Apakah mereka selalu ingat untuk membayar tagihan tepat waktu? Atau apakah mereka sering mengalami peristiwa yang mengganggu? Peristiwa yang disebut sebagai keberuntungan jelas tidak hanya terjadi sekali saja. Selain hasil dari dorongan dan semangat yang diterima oleh orang yang bersangkutan terkait uang. Dengan menggunakan taktik seperti itu, mereka berhasil mentransfer uang ke rekening mereka sendiri. Jika kamu bersikap positif terhadap uang, hasilnya akan menguntungkan kamu. Dalam situasi ini, kamu harus memiliki sikap positif terhadap uang dan selalu waspada terhadap uang yang kamu miliki. Kamu dapat meyakini bahwa malam itu ada kekayaan yang cocok untuk dibagikan kepada kamu. 6 langkah menarik kekayaan bagi diri kamu. Jika kamu sudah memiliki mindset di awal, kini saatnya kamu mengetahui cara untuk dapat memancing kekayaan ke kehidupan kamu. Apa saja langkahnya? Siapkan catatan kamu dan catat langkah-langkahnya. Yang pertama, fokus pada harta yang telah kamu miliki. Menurut konsep dasar Law of Attraction, kamu akan menarik sesuatu yang kamu berikan perhatian, energi, dan fokus. Jadi, jika kamu meluangkan waktu untuk memusatkan perhatian pada harta yang kamu miliki, kamu akan menarik lebih banyak harta. Kedengarannya mungkin sangat abstrak ya. Cobalah cara konkret yang bisa kamu lakukan berikut ini. Yang pertama, ambil sebuah kertas kosong dan catat 5 hal yang kamu syukuri setiap harinya. Yang kedua, tutup mata kamu selama 3-5 menit. Luangkan waktu untuk merenungkan berkah yang kamu dapatkan di hidup kamu. Latihan di atas dilakukan untuk menumbuhkan rasa syukur atas segala hal yang kamu miliki, walau sekecil apapun. Yang kedua, buang pikiran negatif dengan melihat lebih luas. Bila kamu mencoba menarik kekayaan, hati kamu mungkin akan pesimis dan terbesit pikiran bahwa kamu tidak bisa melakukannya. Bahkan kamu mungkin akan berpikir bahwa kamu tidak pantas menjadi kaya raya. Kapanpun pikiran negatif seperti ini muncul, segeralah buang pikiran tersebut dengan memikirkan orang-orang inspiratif yang sudah lebih dulu meraih kekayaan sebelum kamu. Misalnya saat kamu berpikir, kayaknya saya tidak bisa kaya. Tepis dengan tegas pikiran tersebut dan munculkan pikiran positif seperti, banyak kok orang yang bisa berhasil meraih kekayaan, Khairul Tanjung yang lahir dari keluarga kurang mampu aja bisa. Yang ketiga, pahami nilai-nilai penting dalam hidup kamu. Cara ketiga untuk menarik kekayaan adalah dengan memastikan kamu menghabiskan kekayaan yang kamu miliki untuk hal-hal yang benar-benar penting. Bila kamu merasa senang saat mengeluarkan uang dan menghindari pengeluaran yang memunculkan perasaan menyesal, otomatis kamu akan membangun hubungan yang jauh lebih positif dengan uang. Ketika kamu melihat uang dengan cara yang positif dan penuh kasih, kamu akan menarik lebih banyak uang secara instan. Jika kamu belum yakin nilai-nilai apa saja yang kamu hargai dalam hidup, lakukan hal berikut. Yang pertama, tuliskan 5 pengalaman terpenting dalam hidup kamu. Yang kedua,
tulis 5 kata yang menggambarkan masing-masing pengalaman. Yang ketiga, tanyakan pada diri sendiri tema umum apa yang muncul. Ini adalah kata kunci atas nilai yang kamu pegang. Yang keempat, hadapi realitas saat ini. Mewujudkan kekayaan bukan hanya tentang menghubungkan uang dengan kebahagiaan. Kamu juga harus realistis dalam melihat situasi keuangan kamu dan bertindak sesuai dengan kemampuan kamu. Jadi, jujurlah dengan diri sendiri. Ketahui kondisi keuangan kamu, termasuk utang-utang kamu. Yang kelima, menghirup wangi uang. Meskipun kedengarannya konyol, kamu bisa mengoptimalkan law of attraction untuk mendapatkan uang dan kekayaan jika kamu mencoba beradaptasi dengan wangi uang. Dengan menghirup wangi uang, kamu sedang menyelaraskan getaran kamu dengan uang dan kekayaan. Sewaktu kamu melakukan ini, bayangkan diri kamu berhasil meraih kekayaan yang kamu inginkan. Tidak usah memikirkan bagaimana caranya untuk mendapatkan banyak uang atau untuk apa uang tersebut akan digunakan. Biarkan otak kamu percaya bahwa kamu sudah memiliki kekayaan itu. Ini adalah latihan yang cepat dan mudah, dan jika sering dilakukan, kamu bisa menghilangkan persepsi negatif tentang uang yang selama ini menahan kamu untuk menarik kekayaan bagi diri kamu. Yang keenam, buang ketakutan kamu untuk sukses. Banyak orang sengaja menyabotase dirinya sendiri untuk menjadi kaya. Alasannya, mereka takut atas apa yang akan terjadi jika mereka berhasil menarik uang dan menjadi kaya raya. Tulislah alasan mengapa kamu takut kaya. Misalnya kamu bisa menulis, bagaimana jika orang bersikap baik pada saya untuk memanfaatkan harta saya? Atau, bagaimana jika saya tidak bahagia walaupun harta saya sudah melimpah? Untuk menghilangkan ketakutan itu, coba pikirkan dari mana asal ketakutan itu. Apakah ada teman kamu dari masa lalu yang membuat kamu mengingat hal ini? Setelah mengetahui sumber ketakutan kamu, tuliskan solusi untuk setiap kekhawatiran kamu. Misalnya, saya bisa membedakan dan mengenal mana teman sejati dan mana teman yang palsu. Betapapun kayaknya saya nanti. Lakukan ini di pagi hari. Ucapkan 10 kalimat afirmasi untuk menarik uang dan kekayaan. Untuk mengoptimalkan law of attraction, kamu perlu memusatkan hati dan pikiran pada tujuan kamu. Ini adalah 10 ungkapan sederhana yang berisi pesan kuat tentang kebahagiaan dan kesuksesan. Cobalah ucapkan kalimat berikut agar kamu bisa menciptakan getaran positif atas uang dan akhirnya bisa menarik uang untuk mendekat pada diri kamu. Tipsnya, katakan kalimat di atas sambil melihat cermin sebelum memulai hari kamu. Lakukan ini di malam hari. Bermeditasi, pikirkan 5 hal ini sebelum tidur. Ini adalah 5 hal tentang uang yang perlu kamu pikirkan sebelum tidur sehingga pesan bisa mudah diserap ke alam bawah sadar kamu. Untuk memulai meditasi uang, kamu perlu menemukan tempat yang nyaman dan sepi di mana kamu tidak akan terganggu. Duduklah bersila atau duduk santai di kursi dengan kaki menyentuh tanah. Ambil napas dalam-dalam sebanyak 5 kali, hirup dan hembuskan napas di hitungan ke-10 setiap kali. Sewaktu kamu melakukan ini, lepaskan semua ketegangan dari tubuh kamu. Bayangkan beban besar dari bagian atas kepala kamu turun perlahan melewati leher, dada, pinggang, hingga kaki kamu. Saat kamu sudah benar-benar rileks, bayangkan tubuh kamu memanas dan dipenuhi oleh cahaya emas yang hangat. Setelah beberapa menit berlalu, bayangkan jutaan lembar uang turun dari langit. Bayangkan jumlah uang yang turun mencapai ratusan juta rupiah. Bayangkan uang itu memenuhi kamar kamu, ruang tamu kamu, kamar mandi kamu, dapur kamu. Dan uang itu cukup untuk kamu bagikan pada keluarga kamu. Biarkan diri kamu merasa senang dan puas. Setelah beberapa menit kamu terhanyut dalam kebahagiaan ini, perlahan buka matamu. Berpikir positif tentang uang dan tarik kekayaan bagi diri kamu. Kekayaan bukan hanya soal uang. Jangan bayangkan kamu akan tidur di tumpukan uang setelah menarik kekayaan lewat law of attraction. Lagi pula, uang hanyalah selembar kertas. Dan semua kertas di dunia ini tidak akan menjamin kebahagiaan seumur hidup seseorang. Kekayaan akan terlebih dahulu memanifestasikan dirinya lewat berbagai aspek di kehidupan kamu. Contohnya dengan menarik energi positif ke dalam kehidupan cinta, keluarga, kesehatan, dan bisnis yang sedang kamu jalani. Begitu hal-hal di atas tercapai, kekayaan finansial akan mengikuti. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.